Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Haji Kurniawan dari kelas K semester 6. Sini saya akan membuat video tentang israf, tabzir, bakhil dari mata kuliah Akidah Akhlak. Ini untuk menyelesaikan tugas Akidah Akhlak, praktikum pembelajaran Akidah Akhlak. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama Bapak ya. Hari ini kita belajar Akidah Akhlak. Karena kemarin kita tentang tasawuf, jadi hari ini kita belajar tentang perkembangan cara menghindari perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang israf. Apa sih israf itu? Nah, israf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu israfa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas. Jadi israf itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Nah, bisa juga diartikan menggunakan harta untuk sesuatu yang benar tapi dilebih-lebihkan gitu, artinya berlebihan. Nah, cara apa sih contoh-contoh israf? Nah, contoh israf itu yang pertama adalah dalam makan dan minum. Nah, dalam makan dan minum itu kadang kita sering berlebihan. Karena walaupun udah kenyang kita tetap makan karena mungkin makanannya enak, jadi kita tetap makan karena itu yang disebut juga dengan namanya israf atau berlebihan. Nah, jadi kenapa? Dalam hadis Rasulullah itu sudah disebutkan kan. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, lalu yang kedua adalah berpakaian. Nah, berpakaian itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu kecil. Jadi yang harus pas sama ukuran kita. Apalagi banyak yang sekarang kan yang cewek-cewek pakai baju yang terlalu kecil atau terlalu ketat, itu namanya juga berlebihan. Nah, lalu ketiga adalah penggunaan air. Maksudnya dengan penggunaan air itu adalah berwudu. Nah, jadi kalau misalkan berwudu kita harus gak boleh berlebihan. Kalau misalkan mungkin kita saking alimnya, kita ingin wudunya benar-benar, jadi yang aturannya cuci muka harus 3 kali, dia lebih cuci muka nyampe 10 kali, kan itu namanya berlebihan ya. Nah, jadi yang nggak boleh berlebihan, jadi pemakaian air itu harus dengan takarnya. Jadi kalau misalnya berwudu 3 kali, harus 3 kali membasuhnya. Juga penghematan air, kalau kita mandi itu mandi dengan secukupnya, pokoknya jangan berlebihan. Itu bisa juga kan nanti air tuh kita simpan buat anak cucu kita nanti, jadi bisa kepake terus-terus. Kalau misalkan kita pakainya secara berlebihan, boros, itu juga akan habis airnya. Nah, juga ada penggunaan alat komunikasi. Nah, seperti HP ya. Kalau kita main HP itu, kalau misalkan kita disuruh belajar, kita suruh classroom, zoom dan lain-lain, harus itu aja, nggak boleh berlebihan. Kita misalkan kita lagi zoom tapi kita main game gitu, yang aturannya harus belajar tapi kita malah main game, terus dipakai buat yang lain. Nah, kalau misalkan kita di HP-nya dipakai alat komunikasi belajar, ya untuk belajar aja, jangan dipakai yang lain. Lalu adalah ibadah sunnah sampai melupakan sholat fardu. Nah, kayak tadi, saking alimnya dia sholat fardu dari jam 1 malam sampai subuh itu terlewat. Jadi sholat sunnah tahajud, dia sholat lama, akhirnya dia capek nih, sebelum subuh akhirnya dia ketiduran. Nah, itu sama aja kan sholat sunnahnya berlebihan, akhirnya meninggalkan sholat fardu. Nah, itu namanya israf, itu tidak boleh. Terus ada cara menghindari israf ya. Nah, yang pertama adalah melarang umatnya terus-menerus melarang sholat, sebagian besar terkecuali pada 10 akhir bulan Ramadan. Terus melarang membujang bagi yang sudah mampu menikah. Nah, dan menghindari israf itu seperti itu. Kalau misalkan kalian udah mampu untuk menikah, lakukan, jangan menunggu-nunggu, itu namanya juga berlebihan. Misalkan tenggang waktunya hanya umur 25, kamu sampai umur 30 itu saking, walaupun udah cukup tapi kamu nggak mau nikah, itu namanya berlebihan. Juga ada atau melarang orang yang meninggalkan makan daging. Nah, meninggalkan makan daging itu juga perilaku israf. Lalu Islam mengajarkan sifat kebersahajaan, ifa. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau penggunaan syahwat. Nah, jadi pokoknya intinya jangan berlebihan. Atau ajakan nafsu yang berlebihan, syahwat yang berlebihan itu kalau bisa kita tahan. Ya seperti makan tadi kan, dan nafsu makan kita tinggi, akhirnya kita makan banyak. Nah,
sampai kenyang, sampai sakit perutnya. Nah, itu namanya israf. Juga Islam mengajarkan sifat sepadan. Nah, jadi kesederhanaan. Jadi kita harus punya rasa kesederhanaan dalam diri kita. Jadi yang jangan suka berlebihan. Kalau misalnya kita punya harta banyak, kalau bisa itu dikasih sama orang yang belum mampu. Jadinya kita masih bisa membagi kebahagiaan. Jadi kita nggak berlebihan dalam harta maupun dalam urusan duniawi maupun dengan urusan akhirat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua video setelah dibuat, karena semua video selesai, saya akhiri. Semoga video yang saya berikan kepada kalian banyak faedahnya, bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.